Untuk menjalankan Python yang baru saja kita install, kita bisa dari menu Start, kalau dari Windows ya. Kemudian kita cari item menu yang terkait dengan instalasi tadi. Nah, itu di paling atas itu ada Python 385. Kita klik saja. Kemudian muncul seperti itu. Kita mulai dengan membuat file baru, file new file. Copy paste saja itu yang ada di description di YouTube itu ya. Ya, ini simulasi, pura-pura ada yang salah begitu. Kemudian kita simpan dengan nama tertentu. Ya, kita beri nama dengan sum, SUM begitu ya. Kemudian coba kita jalankan. Ya, kita run. Nah, ada yang salah itu. Karena ada merah-merahnya. Ada yang salah. Kita bisa betulkan dulu. Ya, tepatnya itu di print ln. Salah ya, harus dihapus ln-nya, print saja. Nah, kalau di run sudah muncul hasilnya. Itu adalah cara pertama kita menjalankan file. Atau kalau kita lihat sebenarnya bukan menjalankan itu. Tapi ya memang nge-run, melarikan. Run kan lari. Kenapa? Ya karena banyak baris tapi dijalankan dengan cepat. Hanya sehari-hari di Indonesia sudah terlanjur nge-run program, running program itu sama dengan menjalankan program. Ada yang tepat ya melarikan program. Tapi ya mau bagaimana lagi, untuk seterusnya tetap kita pakai saja istilah menjalankan program. Walaupun menjalankan program itu lebih tepat untuk yang mau kita praktekkan sekarang ini, yaitu debugging. Walaupun besok akan kita dalami masalah debugging ini, oleh karena masih ada program yang terbuka, kita bisa sekaligus mencobanya. Jadi walaupun belum tahu baris-baris program itu artinya apa, kita bisa tahu efeknya seperti apa. Kita aktifkan dengan menu debug, kemudian kita pilih debugger. Nah, akan muncul window debugger seperti itu. Kita bisa pilih-pilih mana yang akan diberi tanda cek, mana yang mau diaktifkan. Itu ada stack, kemudian source, ada lokal. Ini ada maksudnya, nanti kita praktekkan. Yang jelas kalau source itu kan kode-kode programnya. Kemudian kalau lokal itu adalah isi dari variabel-variabel yang sedang dijalankan. Lokal itu berbeda dengan global. Kalau global itu sesuatu yang berlaku keseluruhan di dalam program kita. Nah, kalau lokal itu sesuatu yang hanya berlaku lokal. Ini nanti akan kita dalami tersendiri. Ya, kita cek saja itu pada item source dan lokal. Ya, kita atur jendela-jendelanya atau Windows-nya supaya bisa nampak bagian yang ada kode programnya, kemudian tampilannya, debug kontrolnya. Oke, ini kita mulai, kemudian run modul. Nah, karena modenya debugger, efek dari baris demi baris bisa kita lihat. Itu baris pertama, ya, sum sama dengan kosong. Nah, berarti sum diisi kosong. Kemudian kita bisa over, berarti baris itu kita jalankan. Itu baris yang kedua berarti yang dijalankan ya. Itu ada listnya, bisa dilihat nilai-nilainya itu 65 dan seterusnya sampai 33. Ini kalau di over lagi berarti baris berikutnya dijalankan, siap melakukan itu apa yang ada di dalam for, atau nanti disebut dengan looping atau perulangan. Sum sama dengan sum plus x. Sum sama dengan sum plus x. Nah, itu X-nya itu adalah isi dari daftar tadi, 65 ya. 65. Kenapa 65 ya? Karena tadi sumnya isinya kosong ditambah dengan X yang pertama di dalam list, yaitu 65. Kemudian kalau dijalankan lagi, perulangannya itu ya, yang di dalam for, nanti kita dalami tersendiri, maka 65 akan ditambahkan dengan 78. Karena sumnya itu kan 65.
kemudian ditambah dengan 78, akan didapat 143. Begitu kalau kita tekan over seterusnya, maka baris demi baris efek dari yang sedang dijalankan itu akan muncul di debug control sampai nanti keluar dari loop. Nah, sudah itu dia sudah siap menjalankan baris yang diawali dengan print. Print, kemudian di dalam kurung itu ada tulisan jumlah bilangan-bilangan di bawah ini. Jadi apa yang ada di dalam kurung, ada tanda petiknya, itu akan dimunculkan di window yang pertama tadi. Oke. Ya, itu kalau di over, nanti akan muncul tulisan itu, over. Nah, muncul tuh ya di bawah itu ya, jumlah bilangan-bilangan di bawah ini. Kemudian looping lagi, akan menampilkan X satu demi satu, itu print X kan, yang ada di dalam list. Dan diakhiri dengan adalah dan diikuti oleh nilai dari sum. Ya, sumnya itu tidak ada petiknya. Jadi yang ditampilkan adalah isi dari sum. Beda masalahnya dengan yang di atas tadi. Kalau yang di atas tadi ada petiknya. Jadi apa yang ada di antara dua petik itu akan ditampilkan. Jadi kita sudah mencoba menjalankan Python baik yang versi run atau cepat dan versi debugger step demi step, langkah demi langkah.